Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Triyuniati, kelas atas B dari SDN Kamal Muara 01. Pada kali ini kita akan membahas tentang EPB dan KPK. Yang pertama kali akan kita bahas adalah menentukan faktor persekutuan terbesar atau EPB. Dalam pelajaran tentang EPB ini, tentang faktor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama faktor persekutuan, dan faktor persekutuan terbesar. Pertama kita bahas adalah tentang faktor. Faktor adalah semua bilangan asli yang merupakan pembagi atau hasil bagi bilangan tersebut sehingga sisinya 0, atau bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Misalnya faktor 36. 36 dibagi 36 sama dengan 1. 36 dibagi 2, 18. 36 dibagi 3, 12. 36 dibagi 4, 9. 36 dibagi 6. Atau bisa juga 1 dikali 36 sama dengan 36. 2 dikali 18 sama dengan 36. 3 dikali 12 sama dengan 36. 4 dikali 9 sama dengan 36. 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, dari kotak tersebut maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Tadi ada faktor yang kita tentukan, maka yang kedua adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan biasa disebut faktor sekutu, yaitu suatu faktor yang didapat dari faktor-faktor dua bilangan yang diketahui. Misal contohnya, carilah faktor persekutuan dari 36 dan 48. Maka langkahnya sebagai berikut. Kita cari faktor dari 36, yaitu faktor dari 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sedangkan faktor 48 seperti yang ada di slide sebelumnya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Nah, dari kedua faktor tersebut kita cari dari faktor 36 dan 48 yang sama. Maka angka-angka yang sama itulah yang akan kita jadikan faktor persekutuan. Maka faktor persekutuan dari 36 dan 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kita mengetahui tentang faktor dan faktor persekutuan, maka yang ketiga adalah yang akan menjadi pokok bahasan kita, yaitu faktor persekutuan terbesar atau EPB. Pengertian dari faktor persekutuan terbesar atau EPB adalah dua atau lebih bilangan dari bilangan terbesar yang dapat membagi habis semua bilangan tersebut. EPB dapat kita tentukan dengan menggunakan dua cara, yakni yang pertama dengan cara pohon faktor atau faktorisasi, yang kedua dengan cara tabel. Kita akan bahas mencari EPB dengan cara yang pertama, yaitu dengan pohon faktor. Di sini pertama kita akan mencari EPB dari 36 dan 48, maka langkah yang pertama kita membuat pohon faktor dari 36. 36 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 36 dibagi 2, 18. 18 kita bagi lagi dengan angka 2, hasilnya 9. 9 tidak bisa kita bagi dengan angka 3 karena akan sisa. Untuk faktorisasi pembaginya harus habis, tidak boleh ada sisa. Maka angka 9 harus kita bagi dengan bilangan prima yang berikutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Yang 48 pun sama. 48 kita bagi 2 yaitu hasilnya 24. 24 kita bagi 2 hasilnya 12. 12 kita bagi 2 hasilnya 6. 6 kita bagi 2 lagi hasilnya 3. Sampai 3, cukup sampai 3. Nah, maka akan kita mendapatkan faktor dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan faktor dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 5 dikali 3. Maka untuk menentukan EPB dari 36 dan 48, kita cari angka dengan pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 1 atau 3.
Maka EPB dari 36 dan 48 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi EPB dari 36 dan 48 adalah 12. Cara yang kedua adalah mencari EPB dengan cara tabel. Kita buat tabel seperti pada contoh gambar. Kita tuliskan langsung angka 36 dan 48. Kedua angka ini langsung kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 36 dibagi 2, 18. 48 dibagi 2, 24. Lalu sama, 36 kita bagi 2 hasilnya 9. 24 kita bagi 2 hasilnya 12. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka langsung kita bagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Maka untuk mencari EPB-nya itu adalah yang vertikal, yang berdiri, yaitu 2, 2, dan 3. Maka kalau kita jadikan faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Kotak yang berwarna kuning saja, yang vertikal saja. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Selesai dengan EPB, faktor persekutuan terbesar, maka selanjutnya kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sama halnya dengan faktor, dalam mempelajari KPK juga terbagi menjadi beberapa bagian yang akan kita pelajari untuk mempermudah pemahaman kita tentang kelipatan. Yang pertama, kita akan memahami tentang kelipatan, lalu kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang akan kita bahas selanjutnya kelipatan dan kelipatan persekutuan. Yang pertama, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat habis dibagi bilangan tersebut atau bilangan yang diperoleh dari mengalihkan dengan bilangan cacah lainnya. Misalnya, kelipatan 3. Kelipatan 3 ada 3, ada 6, ada 9, 12, 15, 18, 21, 24 atau pertambahan berulang. 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3, 12, 12 ditambah 3, 15, 15 ditambah 3, 18, dan begitu seterusnya. Begitu juga untuk 4. Ya, ada 4, 8, 12 atau penjumlahan berulang. 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 4, 16, 16 ditambah 4, 20, dan seterusnya. Nah, berdasarkan kelipatan-kelipatan tersebut, maka kita bisa menentukan kelipatan persekutuan atau merupakan dua bilangan yang sama yang terdapat pada bilangan tersebut. Pada kelipatan 3 dan 4, terdapat dua bilangan yang sama, yaitu 12 dan 24. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24. Kita memahami tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih bilangan yang merupakan bilangan terkecil yang dapat habis dibagi bilangan-bilangan tersebut. Ada beberapa cara untuk menentukan KPK. Nanti kita bisa memilih mana cara yang paling mudah yang bisa kita pahami. Cara yang pertama adalah mencari kelipatan masing-masing bilangan. Yang kedua, faktorisasi prima. Yang ketiga, menggunakan cara tabel. Yang keempat, kotak perkalian kelipatan. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Tentukan KPK dengan cara yang pertama, yaitu cara kelipatan persekutuan. Di sini contohnya, carilah KPK dari 36 dan 48. Maka seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu 3 dan 4, maka di sini kelipatan 36 sama. Penjumlahan berulang dari 36. 36 ditambah 36, 72. 72 ditambah 36, 108. 108 ditambah 36, 144. 144 ditambah 36, 180. 180 ditambah 36, 216. 216 ditambah 36, 252. 252 ditambah 36, 288.
Begitu hal yang sama kita lakukan juga untuk bilangan 48. Sama penjumlahan berulang. 48 tambah 48, 96. 96 ditambah 48, 144. Dan begitu seterusnya. Nah, dari kelipatan persekutuan dari 36 dan 48, kita akan temukan angka yang sama, yaitu 144 dan 288. Maka kelipatan persekutuan terkecilnya dari 36 dan 48 adalah 144. Itu apabila kita menggunakan cara kelipatan persekutuan. Sedangkan apabila kita mencari dengan cara faktorisasi prima, caranya sama dengan yang EPB tadi. Kita bagi dengan bilangan-bilangan prima dari 36 dan 48. Caranya sama persis, menggunakan pohon faktor. Tetapi kalau dalam EPB kita menentukan EPB, kita mencarinya dari bilangan yang sama yang memiliki pangkat terkecil, maka untuk KPK kita cari bilangan yang sama yang memiliki pangkat terbesar. Dari 36 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Maka KPK-nya bisa kita cari tadi dari angka 2 yang sama-sama dari 36 dan 48 memiliki faktor 2, tapi di 36 2 pangkat 2, sedangkan di 48 adalah 2 pangkat 4, maka 2 pangkat 4 yang kita ambil, ya. Sedangkan untuk angka 3-nya sama-sama memiliki angka 3. Pada 36 yaitu 3 pangkat 2, sedangkan 48 hanya 3 saja. Maka yang kita ambil untuk KPK-nya adalah 3 pangkat 2. Maka untuk mencari KPK dari 36 dan 48, faktornya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 sama juga dengan 16, 3 pangkat 2 sama juga dengan 9. Berarti 16 dikali 9 yaitu 144. Maka KPK dari 36 dan 48 adalah 144. Mencari KPK dengan cara yang ketiga, kita menggunakan tabel. Sama seperti kita mencari EPB tadi, sama 36 dan 48. 36 dibagi 4, tetapi kalau dalam EPB kita hanya pada yang vertikal, maka pada KPK ini semua bilangan yang vertikal dan horizontal yang ada di samping kiri dan juga yang di bawah kita jumlahkan semuanya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 4. Jadi kita dapatkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 4 sama juga 144 apabila kita menggunakan tabel, ya. Lalu kalau kita cara yang keempat, kita menggunakan kotak perkalian kelipatan. Kita buat kotak seperti ini, di atasnya kita gunakan tanda kali, lalu sama ada 36 dan 48. Itu artinya 36 dikali 1 sama dengan 36. 48 dikali 1 sama dengan 48. 36 dikali 2, 72. 48 dikali 2, 96. 36 dikali 3, 108. 48 dikali 3, 144. 36 dikali 4, 144. 48 dikali 4, 192. Ketika dari dua bilangan ini kita sudah menemukan angka yang sama yaitu 144, maka perkalian ini kita cukup selesai sampai di situ. Kita sudah menemukan dua angka yang sama dari bilangan 36, 48 yaitu 144. Kedua bilangan yang sama ini maka kita jadikan sebagai KPK-nya. Maka kita dapatkan KPK dari perkalian perulangan ini yang angkanya sama adalah 144. Nah, demikianlah cara mencari EPB dan KPK dengan berbagai macam teknik dan cara. Tetapi ada cara yang paling mudah apabila dalam suatu soal kita menemukan kita harus mencari EPB dan KPK secara bersamaan. Maka kita bisa menggunakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan EPB dan KPK tanpa harus memisah-misahkan. Dari satu cara ini kita bisa langsung menentukan EPB dan KPK. Misalnya, kita diberikan soal, carilah EPB dan KPK dari 24, 30, dan 42.
Dari 3 bilangan ini kita disuruh mencari EPB dan KPK secara bersamaan. Maka kita bisa menggunakan cara sengkedan atau yang saya sebut dengan cara sisir. Kita membuat kotak, ya, kita tulis di paling atas angka 24, bilangan 30 dan 42. Sama, kita bagi juga dengan bilangan prima terkecil dahulu. 24 kita bagi 2, hasilnya 12. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 42 kita bagi 2, hasilnya 21. Nah, bilangan prima yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut kita lingkari. Ya, kita beli lingkaran. Kita kembali lagi pada kolom yang di bawahnya. Ada 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 dibagi 2 tidak bisa. Maka tetap kita turunkan menjadi 15. 21 dibagi 2 juga tidak bisa. Tetap kita turunkan 21. Maka akan menghasilkan kotak di bawahnya 6, 15, 21. Kita masih bisa bagi lagi dengan bilangan prima terkecil 2. 6 kita bagi 2 hasilnya 3. 15 dibagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 15. 21 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya tetap 21. Tadi di bawahnya kita menghasilkan angka 3, 15, dan 21. 3, maka kita cari faktor yang pembagi yang kedua yaitu 3, angka 3. 3 dibagi 3 bisa, hasilnya 1. 15 dibagi 3 bisa, hasilnya 5. 21 dibagi 3 bisa, hasilnya 7. Karena bisa membagi semuanya, angka 3 kita lingkari lagi. Ya. Nah, kita dapat sekarang 3 dibagi 3 hasilnya 1. Yang tadi 15 dibagi 3 hasilnya 5, 21 dibagi 3 hasilnya 7. Di sini kita cari lagi setelah faktorisasi, setelah bilangan prima 3, maka kita beralih ke bilangan prima selanjutnya karena di sini tidak ada angka 3, maka angka 5 yang kita pakai. Ya, angka satunya tetap turun, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 7 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan, 7-nya tetap turun. Yang selanjutnya jadi bawahnya kita mendapatkan angka 1, 1, dan 7. Maka kita gunakan lagi angka prima yang selanjutnya yaitu 7. Ya, yang 1 tetap turun 1, yang 1 turun 1, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Ketika hasilnya semua sudah 1, maka selesailah sudah cara yang akan kita cari. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi, kita mendapatkan dua angka yang dilingkari, yaitu angka 2 dan angka 3. Maka angka yang kita lingkari tadi, itulah EPB. Ya, itulah EPB dari 24, 30, dan 42. EPB-nya kita kalikan. Yang tadi kita lingkari yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi EPB dari 24, 30, dan 42 adalah 6. Itu EPB-nya sudah kita dapatkan. Atau faktorisasinya adalah 2 dikali 3. Sedangkan untuk KPK-nya, semua bilangan prima pembagi itu harus kita kalikan. Ya, harus kita kalikan, jadinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Atau kalau kita buatkan faktorisasi dari KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Maka kita mendapatkan KPK dari 24, 30, dan 42 adalah 840. Sekian penjelasan saya tentang EPB dan KPK. Mudah-mudahan PTT ini bermanfaat, bisa memacu semangat kita untuk belajar. Jangan mudah menyerah, semua pasti bisa. Selamat belajar, dan yang paling penting yang harus selalu kita lakukan adalah selalu bersyukur dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.